Oke, di video kali ini kita bakal bahas di farmasi belajar apa aja. Tonton videonya ya sampai selesai. Jadi bakal belajar gimana obat pertama kali dibuat, mulai dari zat aktif dan juga bahan tambahan. Nah, kemudian bakal belajar bentuk sediaan obat, tablet, kapsul, krim, salep, sirup, injeksi dengan segala pengujian fisik, kimia maupun uji stabilitas. Selanjutnya akan belajar gimana metode untuk uji keamanan dan juga khasiat terhadap sediaan obatnya, mulai menggunakan alat di laboratorium, kemudian di hewan percobaan, selanjutnya ke manusia dan juga pasien. Yang keempat, bakal belajar cara distribusi obat yang baik sesuai perundang-undangan, sesuai golongan obat, sesuai stabilitas obat di distributor, apotek, rumah sakit maupun puskesmas dan yang lainnya. Nah, setelah obat sampai di tangan pasien, gimana nih dosisnya, reaksi obat dalam tubuh manusia, efek sampingnya, interaksi obat antara obat di tubuh pasiennya, itu bakalan dipelajarin juga di farmasi. Nah, kira-kira begitu gambaran singkat yang bisa aku jelasin tentang apa aja yang dipelajari di farmasi menurut pengalaman aku. Nah, kalau ditanya tentang kuliahnya itu susah apa kagak, yang pasti kalau kita punya kemauan, kita punya usaha yang keras dan belajar, kita pasti bisa deh tuh ngelewatin segala mata kuliahnya dengan baik. Dan di farmasi tuh butuh menghafal, menghitung, dan juga ketelitian. Soalnya kan kita belajar obat ya untuk nyawa manusia. Nah, kalau ditanya hektik apa enggak, di kuliah farmasi itu kita nggak cuma belajar tatap muka sama dosen, bukan cuma kayak gitu doang, tapi ada praktikumnya, ada prakteknya. Nah, ini yang nambah kehektikannya. Soalnya di beberapa universitas itu laporan praktikumnya itu masih ditulis tangan, yang membuat kita harus ngerjain laporan sampai pagi-pagi dan kurang tidur. Nah, yang menariknya lagi mungkin di beberapa universitas berbeda-beda ya. Nah, kalau di tempat aku sekitar semester 5 kita itu mulai ada peminatan. Jadi kita nggak cuma ikut mata kuliah wajib, tapi kita bisa milih nih kita minatnya kemana. Yang pertama itu peminatan teknologi farmasi, yang kedua farmasi klinis, yang ketiga obat tradisional. Nah, kalau kamu misalnya lebih minat ke teknologi ataupun tentang industri farmasi, nah kita bisa milih nih teknologi farmasi. Di teknologi farmasi, kita bakal belajar lebih dalam lagi tentang farmasi industri. Di sini bakal ada regulasi yang namanya CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Di dalam CPOB ini segala sesuatu tentang industri farmasi itu sudah diatur, termasuk bangunan, personalia atau karyawan, gimana pemastian mutu obat di industri, gimana limbah-limbah industri farmasi, dan lebih spesifik lagi kita akan belajar bahan-bahan tambahan di sediaan obat. Misalnya zat aktif A itu bahan tambahan obatnya yang mana nih yang cocok antara sifat fisika kimianya gitu. Yang kedua, farmasi klinis. Di sini kita akan belajar lebih dalam lagi gimana peran farmasi di sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, apotek, dan juga puskesmas. Nah, kita bakal belajar menurut regulasinya juga. Contohnya di rumah sakit, pelayanan farmasi itu ada dua, manajerial dan juga klinis. Manajerial itu gimana sih farmasi itu mengadakan obat hingga ada di rumah sakit, penyimpanannya dan juga pelaporannya dan yang lainnya. Nah, kalau klinis, gimana si farmasi itu mengerjakan resepnya, pemberian informasi obatnya, konselingnya, pemantauan terapi obatnya, hingga efek samping obatnya. Yang ketiga, tentang obat tradisional, kita bakal belajar lebih dalam lagi regulasi obat tradisional di Indonesia, jenis obat-obat tradisional, jenis usaha obat tradisional, nah bakal dipelajarin di situ. Oke, sekian video kali ini, semoga bisa membantu teman-teman yang pengen tahu nih kuliah farmasi itu gimana. Selanjutnya aku bakal buat video tentang kuliah perapotekaran dan juga prospek kerja di farmasi itu gimana dan di mana. Oke, see you, bye-bye.